Oke, pada hari kedua minggu keempat, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2022, kami mempelajari tentang ini ya, pelajari tentang objek. Jadi data reference baru selain array, yaitu ada juga namanya objek, dimana kami pelajari di sini pada hari kedua itu index dan call. Pada hari pertama saya private videonya karena yaitu membahas materi dan review materi doang, dan ngobrol-ngobrol, diskusi, dan bahas tes yang minggu yang kemarin gitu. Nah, itu karena soalnya juga takutnya sama untuk page berikutnya, jadi makanya aku private seperti itu. Jadi ya itu biar bisa tidak menyontek dan juga berlatih sendiri. Nah, di sini aku langsung upload video yang kedua, yaitu mengenai objek berupa index dan call-nya. Nah, pada hari kedua minggu keempat tersebut kami mempelajari pertama data type reference. Ini kita pindahkan ke kanan aja ya. Data type reference ya, data reference baru yaitu objek. Apa perbedaan objek dengan array? Nah, kalau array itu plural atau berisi banyak gitu. Terus untuk pembuka dan pembungkusnya adalah ini ya, kurung siku. Lalu kita namakan array tersebut, array pertama, kedua, itu namanya index, yang berisikan value, di mana value-nya itu single type. Jadi single type itu ya tipenya cuma satu. Kemudian berisikan sequence ya, hitungannya sequence, berurutan. Contohnya adalah ini array, ini objek. Untuk array kita buat namanya books, jadi buku yang banyak ya, plural, yang berisikan apa aja? Science, sosiologi, sama math. Nah, books ini ya, pertama science ini indeks pertama, lebih tepatnya indeks ke 0 ya. Jadi mulainya emang dari 0. Indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Seperti itu untuk array, dimana idealnya dan best practice-nya untuk array itu berisikan data-data yang sejenis. Jadi walaupun si array ini bisa kita isikan string, kita isikan number, misalkan di sini 400 atau 700 gitu kan, itu bisa, atau kita isikan boolean, itu bisa. Akan tetapi best practice-nya adalah kita isikan satu jenis, string, dan string, atau kalau number semua gitu. Karena apa? Karena best practice-nya array itu ya single type, satu tipe. Misalnya books itu kan buku-buku, tipe bukunya apa aja gitu kan. Tipe bukunya adalah science, sosiologi, dan matematika. Kemudian untuk objek itu singular, jadi menuju suatu berfokus pada satu objek aja, satu benda aja gitu. Pembungkusnya adalah buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal ya, kurung kurawal. Kemudian kita namakan, kalau si array itu ini isinya itu adalah index, kalau objek itu key. Value-nya multiple type, jadi kita bisa isi tipe-tipe yang lain gitu. Kita menuju satu objek itu tapi tipenya yang lain ya. Jadi keterangan dari objek tersebut tuh apa gitu intinya. Kemudian kita juga bisa panggil tidak berurutan atau unsequence. Nah, isinya contohnya gini. Pada
objek ini bernamakan book. Kita beri ini ya, namanya const. Tipe datanya bukan var, bukan let, tapi const. Karena apa ya? Walaupun ini kita bisa ubah-ubah isinya, tetapi yang kita ubah tuh isinya aja, bukan booknya gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Seperti halnya array, kita menggunakan const, kita ubah-ubah dalamnya itu nggak apa-apa, karena ya dalam memori yang sama, tetapi cuman isi memori itunya yang diubah. Jadi it's okay menggunakan const. Beda halnya dengan variabel biasa. Seperti itu. Kalau variabel biasa itu nggak bisa. Contohnya adalah const apa ya, text sama dengan ini adalah string ya, danu gitu misalkan. Nah, teks ini kita ubah jadi unat gitu. Itu nggak bisa. Kita coba. Gitu ya. Tuh, nggak bisa. A segment constant variable gitu. Sudah terassign, itu adalah variabel bertipe konstan, konstanta. Makanya nggak bisa. Tapi kalau kita ubah jadi let, tuh bisa. Jadi unat gitu. Ya. Itu yang membedakan variabel dengan data reference lainnya. Jadi variabel adalah data primitif, kalau array dan objek ini data reference, sehingga bisa menyimpan sesuatu value dari objek tersebut atau array tersebut ke dalam suatu memori, sehingga ya isi memorinya yang kita ubah, bukan memorinya gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk array ya menggunakan const, best practice-nya juga menggunakan const. Isinya yang diubah adalah dalemannya aja nih, bukan namanya. Begitupun objek, kita ubah tuh bukan namanya tetapi isinya gitu. Nah, untuk objek isinya apa? Ini kita namakan book, nama objeknya. Isinya apa? Ini kan buka kurung kurawal, ini tutup, berarti isinya adalah ini ya. Kita bisa isikan banyak hal. Sama halnya dengan array, kita bisa isikan string, number, boolean, dan sebagainya. Tetapi untuk array best practice-nya adalah berisikan satu tipe aja, yaitu string semua. Kalau number semua. Nah, kalau array, kalau objek itu kita bisa isikan banyak hal, dan memang best practice-nya seperti itu. Kita bisa isikan string, number, atau boolean, dan sebagainya. Nah, kita di sini contohnya adalah kita isikan string. Book ini dengan nama science. Nah, kita isi juga book ini, keterangannya adalah beratnya adalah 400, misalnya 400 dengan satuan gram gitu ya. Kemudian is new, keterangan bahwasannya itu baru gitu kan. False berarti tidak gitu ya. Ini termasuk jenis boolean. Kemudian kita juga bisa masukkan array pada objek. Nah, ini dia. Kontennya apa? Gravity, relativity, itu suatu array. Kemudian di sini kita juga bisa lihatnya, pemisahnya adalah koma. Setiap key ini kan key 1, ini key 2, dan selanjutnya itu pemisahnya adalah koma. Key berikutnya adalah suatu objek lagi, jadi objek dalam objek. Nah, kita bisa lihat book ini keterangan key selanjutnya adalah author, di mana objek author ini terdapat key lagi, namanya name dan tahun, year, dengan value yang ada segitu. Dan juga kita bisa isi function. Walaupun ini kata mentornya jarang, tetapi memang aku lihat di tutorial maupun di forum si function ini banyak juga digunakan. Jadi makanya ini menurutku juga penting ya, kita masukkan function pada objek seperti itu. Jadi kita bisa isikan banyak nih
bisa isikan string, number, boolean, array, objek, dan function pada suatu objek gitu. Terus cara manggilnya bagaimana? Nah, untuk cara manggilnya ini kita manggil si ini ya, kita bisa manggil pertama kayak gini. Ini untuk manggil array ya. Untuk manggil array kan pasti semua juga udah tahu ya dari materi-materi sebelumnya. Books indeks ke 0, ini books indeks ke 1 masa sosiologi, books indeks ke 2 maka math gitu ya. Ini ya, kalau ini kan berarti tampilannya semuanya. Nah, kalau kita mau manggil si objek, call object, logbook is new, jadi menggunakan string. Kita bisa menggunakan kayak gini, jadi kurung siku, kemudian isinya stringnya dari si key-nya is new, nah dimasukkan sini. Atau kita juga bisa tulis kayak gini, book titik, kita mau tulis weight ya, book.weight saja, nah gitu, maka dia akan berisikan apa nih, 400. Kalau ini berisikan false gitu. Kita coba, nah false sama 400 gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga manggil dengan cara lain ya, yaitu book author. Nah, kita mau manggil book author, tapi kita di author ini kan objek ya, kita bisa manggil objek lagi, authornya manggil tahunnya, berarti book titik author titik year. Nah kayak gini. Kemudian kita juga bisa panggil ini array kan ada indeks 1, indeks 0, indeks 1. Kita mau panggil indeks 1, berarti book titik contents titik kurung siku indeks ke 1 gitu. Nah seperti ini, maka dia akan nampil apa nih, nampil 1945 dan relativity ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa memanggil dengan cara lain, yaitu bisa menggunakan string, tetapi string tersebut kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi stringnya kita mau manggil name nih. Nah, name ini jadi string, tetapi kita masukkan ke suatu variabel namanya key, dimana key ini nanti baru dipanggil oleh book.key gitu. Nah, maka akan muncul science gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk memanggil si objek ini, calling si objek ini. Tapi best practice-nya atau yang sering banget digunakan adalah ya seperti ini, menggunakan dot saja atau titik ya. Ataupun kayak gini. Kalau array ya seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemanggilan function yang ada di objek. Jadi yang seperti aku pelajarin di YouTube itu, kalau variabel yang ada di suatu objek itu namanya apa tuh namanya? Namanya argumen atau apa ya? Aku juga lupa. Dan kalau yang ini, kalau function yang ada pada objek itu namanya method gitu. Oh sorry, kalau variabel yang ada pada objek itu adalah property. Kalau function yang ada pada objek itu namanya method. Nah, itu juga harus dipahamin karena sering terjadi dan sering ada gitu. Entah itu metode yang memang dibuat sendiri atau metode yang dibuat oleh si JavaScript-nya, bawaannya gitu. Contohnya adalah kayak misalkan book.join. Nah, ini kan suatu function yang ada pada objek gitu kan. Nah, itu namanya adalah method gitu. Nah, ini adalah method. Nah, book.borrow ini kita judulnya book.borrow, mana borrow ini adalah suatu method
berisikan parameter atau argumen ya. Argumen sama parameternya sama aja, tapi aku pernah lihat tuh ya, ini adalah kalau yang ada di default namanya itu adalah argumen, kalau yang kita panggil adalah parameter. Ataupun ada juga yang kebalik, atau juga ada yang bilang ya sama aja parameter kayak gitu. Jadi ya ini kita dealkan saja yaitu parameter gitu ya. Jadi parameternya namanya Mukni untuk masuk ke sini, parameter sini. Kemudian selanjutnya name ini akan masuk ke suatu function. Functionnya isinya cuman gini doang, console log is borrow by name gitu. Jadi ya akan berisikan seperti ini, is borrow by Mukni. Mukni dari si parameter yang diisikan dari pemanggilan si function gitu, yang ada di pada objek yaitu method gitu. Ini namanya seperti itu. Selanjutnya adalah apakah objek itu sama dengan array? Ini juga suatu case lagi dimana kita mencoba mengcopy paste. Jadi gini, ini adalah objek namanya book gitu ya. Kita mau copy paste nih isi dari book ini ke objek namanya new book dengan cara kayak gini. New book sama dengan book. Kalau kita console log book gitu ya, new book, maka isinya akan sama dong. Nah, ini adalah book ya. Oh iya, ini adalah isi dari new book nih. Ini new book. Nah, ini new book tuh. Ini aku kasih keterangan ini adalah new book. Ya. Nah, ini new book. Kemudian selanjutnya kita mau ganti. Ini kan sudah tercopy ya. Book ini tercopy ke new book. Nah, kita mau ganti nih yang ada di dalam new book, bukan di book ya, tapi yang ada di dalam new book. Kita coba ganti nih, book new book name scientific. Kayak percobaannya, gini aja. Kita ingin ganti yang ada dalam book ya, bukan new book. Kita ingin ganti yang dalam book, sehingga harusnya di new book ini kan nggak terganti ya. Gini ya, tuh. Yang awalnya apa? Yang awalnya adalah namanya science. Nah, sekarang jadi math gitulah. Gitu. Harusnya kalau kita console log new book itu ya tetap jadi science kan, karena yang kita ubah cuman book. Kita coba. Yang terjadi adalah new book juga ikut berubah. Kalau kita console log keduanya, nah ini book ya, kita coba perbaiki dulu. Nah, ini book, ini new book. Nah, ini book, math, new book, math juga. Padahal yang aku ubah adalah cuman book doang nih. Nama booknya nih aku ubah jadi math. Tapi kok new book berubah juga? Nah, itu karena si objek ini sama seperti array. Dia menyimpan di satu memori. Sehingga kalau kita ubah, kita copy paste, kita copy seperti ini sama dengan gini doang, maka ya kita ubah salah satu, dia juga ikut berubah salah satu yang lainnya. Terus selanjutnya kita juga bisa ubah new booknya. Bagian new booknya kita ubah jadi scientific. Yang terjadi apa? Apakah dia math dan scientific atau scientific semua? Jawabannya scientific semua. Nah, jadi kan berurutan ya, awalnya jadi math, kemudian yang terakhir adalah scientific.
ya karena ini new book dan book ini sama dengan, makanya dia ngikutin scientific, ini juga scientific. Kemudian selanjutnya how to copy object. Nah, sehingga cara ngopinya gimana sih sebenarnya nih? Caranya adalah seperti ini. Kita bisa menggunakan looping ya, tentunya seperti halnya array sebelumnya kan udah dibahas ya, menggunakan looping dengan cara menggunakan ya looping lah, perulangan gitu, agar dia menambahkan satu persatu isinya ke objek baru gitu kan. Nah, tetapi cara simpelnya adalah menggunakan destructuring seperti halnya array. Untuk mengcopy array kita menggunakan titik atau 3 titik ini, 3 dot lah. Jadi kita caranya gini, const new book, kita buat objek baru namanya new book, berisikan kita copy dari objek namanya book gitu, tapi dengan cara titik ini, sehingga kalau kita console log book dan new book ini harusnya sama ya, karena kita belum ubah apa-apa. Science ya, ini book, ini new book. Oke. Nah, kalau kita ubah nih book name-nya jadi scientific, yang terjadi apa? Nah, yang di book scientific, tapi yang di new book tetap jadi science gitu. Jadi walaupun sudah tercopy, tapi kopinya memang benar-benar berbeda memori, sehingga kalau kita ubah salah satu, ya hanya salah satu yang berubah gitu. Kalau kita new book ininya jadi math, nah ini scientific, ininya math gitu ya. Berbeda dengan seperti ini, sama dengan. Kalau kita menggunakan sama dengan, kemudian gini, kurung kurawal dan dalamnya adalah titik lalu nama objeknya, maka hasilnya adalah bisa tercopy seperti ini. Selanjutnya kita additional, jadi ini tambahan ya. Jadi sebenarnya ini adalah materi untuk hari ketiga, tetapi memang saat itu sebetulnya aku sendiri yang nanya adalah ya, saat itu aku nanya untuk replace ini gimana, kita mau ganti replace name ini jadi nama gitu, bukan name, itu gimana caranya. Ternyata tidak bisa, tidak ada caranya adalah kita harus delete itu. Nah, cara delete-nya adalah ya key-nya menggunakan delete kalau untuk menambahkan add, dan itu nanti dipelajarin di hari ini, yaitu hari ketiga minggu keempat. Jadi nanti mungkin aku bahas di situ ya, dibahas di hari ketiga untuk video berikutnya. Kemudian kalau untuk konversi juga sebenarnya kita bisa, misalkan book weight-nya kan adalah 400 ya awalnya, 400. Kita mau ubah nih, jadi book weight-nya dikali 0,1, berapa hasilnya? Nah, 440 itu, karena 0,1 dan 0,1 ya 400 dikali 0,1 hasilnya 440. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan plus sama dengan ya, sama halnya kita menambahkan sesuatu dari variabel yang sudah ada gitu. Sama halnya kita kayak gini, 8 plus sama dengan 9, berarti sama aja kayak gini, itu adalah 8 sama dengan 8 tambah 9. Nah, nanti 8 tambah 9 berapa? Ini nanti berubah nih, yang terakhir ini kayak gitu, adalah 17 nanti berakhirnya, bukan 8 lagi gitu. Atau kita ini suatu variabel A gitu ya, ini juga A ini plus sama dengan 9 ya, berarti A plus 9 intinya gitu. A nya awalnya berapa? Misalkan A nya awalnya 2 plus 9 berarti 2 tambah 9. A ini nanti masuk ke situ tuh, berarti nambah, nanti A nya adalah tadinya awalnya 2 sehingga jadi sekarang adalah 11, seperti itu. Jadi plus sama dengan ini memang sering terjadi dan sering digunakan untuk menambahkan sesuatu dari variabel yang sebelumnya, ditambahkan oleh suatu value baru gitu.
Kemudian selanjutnya object add function. Nah, ini juga pertanyaanku, dimana aku bertanya ya, kalau misalkan suatu function suatu objek yang ada di suatu function itu apakah bisa? Jawabannya bisa. Jadi ini suatu function namanya reassign object namanya, dimana parameternya, nah ini tulisan parameternya itu berisikan obj, key, dan value. Untuk memanggil function ini tentunya kita juga sudah tahu ya, kita panggil nama functionnya, kemudian isi parameternya. Nah, kita isi namanya, kita isi obj ini adalah person, key ini adalah age, value adalah 21 gitu. Dimana untuk person ini masuk ke obj nih, obj akan person ini berarti masuk ke obj person ini masuk ke sini. Ini sama halnya kita isi person gitu. Kemudian key-nya berapa? Key-nya adalah ini age. Jadi person dalam kurung age sama dengan value 21. Berarti sama aja kita mengubah data person ya, mengubah data person menjadi person.age menjadi 21. Yang awalnya adalah 20 jadi adalah 21 nih karena ini. Nah, jadi person age. Nah, ini ya. Ini sama aja ya sebenarnya. Ini adalah keterangannya aja. Return object, kita return objeknya sehingga nanti akan konsol log nih akan nampil. Nah, tampilannya gimana ya? Name Danu 21. Yang awalnya adalah x-nya 20, sekarang jadi 21. Karena berubah dari function ini. Kita juga bisa menggunakan kayak gini harusnya ya. Ini age biasa. Entah kita age-nya ya, emang harus string sih ya. Kalau age kayak gini doang bisa gak ya? Kita ini dot key, apakah bisa seperti itu? Kita coba. Error ya, age ini nggak boleh, kita harus string kan, dan string ini kita masuk sini sehingga ya mau nggak mau kita harus dalam kurungkan agar stringnya masuk seperti ini. Oh iya betul, jadi mau nggak mau kita harus pakai cara ini untuk reassign-nya ya, string yang ada dalam kurung siku, seperti halnya yang tadi aku jelasin di awal ya. Jadi ada beberapa untuk reassign si objek. Cara pertama kita juga bisa sebenarnya person.key kayak gitu kan, sama dengan 21. Nah, berarti ini sama aja person ini kan, objek person.key yang ini key lagi age, sorry, ini kan age ya. Age itu awalnya 20 kita ubah jadi 21. Nah, caranya kayak gini. Tetapi karena ini kita tidak bisa tulis age doang, kita harus menggunakan string pada function ya. Kita juga harus kasih function kayak gini, kasih string, jadi ubah jadi string. Tetapi kita tidak bisa manggil kayak gini, kita harus kurung dalam kurung siku kayak gini, baru ini bisa. Jadi sama aja halnya memanggil objek person, key-nya adalah age, yang awalnya value-nya 20 kita ubah jadi 21. Seperti itu. Key-nya error. Oke, sorry, nggak boleh pakai dot ya. Berarti tadi aku salah, nggak boleh pakai dot. Ini salah, nggak boleh pakai dot. Nah, kayak gini cara manggilnya. Tuh, ini juga salah ya, harusnya pakai. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada dua cara untuk manggil person.age. Itu kita bisa panggil person.age seperti itu. Kita juga bisa manggil dengan cara gini ya. Jadi ada dua cara.
Nah, untuk function yang ada, objek yang ada di dalam function, mau nggak mau kita harus menggunakan cara yang pertama, cara ini. Karena apa ya, kita harus menggunakan parameter string, tidak bisa menggunakan tiba-tiba age kayak gini tuh, itu nggak bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut di structuring mode. Nah, ini juga suatu tambahan juga ya, dimana untuk array sendiri kita kan sudah mempelajari tentang destructuring, tetapi masih tahap ini destructuring juga. Nah, di array kan kayak gini, misalkan ada suatu laptops Asus Mac Lenovo, basicnya kita panggil ya caranya kayak gini. Laptop 1, variabel laptop 1 kita buat, berisikan laptops ya, array laptops indeks ke 0 yaitu Asus. Jadi laptop 1 ini sama dengan Asus. Oke. Laptop 2 ini isikan Mac, kemudian laptop 3 berisikan indeks kedua yaitu Lenovo. Kemudian kita konsolok semua. Hasilnya adalah ya nanti Asus Mac Lenovo. Ya. Tapi ada cara simpelnya, yaitu menggunakan destructuring. Caranya adalah seperti ini, yaitu menggunakan cons. Ada variabel, namanya variabelnya adalah array laptop 1, laptop 2, dan 3 sama dengan laptops. Jadi kita balik nih, laptop sama dengan berisikan ini. Nah, sekarang kita balik, ada suatu array berisikan laptop 1, 2, 3, yaitu isinya adalah dari laptops gitu. Nah, sama halnya kayak gini lah, ini kita copy, ini kita copy, ini paste di sini. Nah, laptop 1 sama dengan Asus, laptop 2 sama dengan Mac, laptop 3 sama dengan Lenovo gitu kan, sama halnya kayak gitu. Sehingga kalau kita console log laptop 1, 2, dan 3 ya hasilnya sama, Asus Mac Lenovo. Tapi kalau kita menggunakan, kalau console lognya cuma 2, bisa saja Asus Mac doang gitu. Kalau ini juga cuma 2 doang, ini juga bisa. Kalau ininya cuma 1 tapi kita console lognya 2, ya ini laptop 2 belum terdefinisi, sehingga error nih, tuh tidak terdefinisi gitu ya. Jadi definisinya ada di sini, kita panggil seperti itu. Begitupun untuk objek, ada suatu objek seperti ini, laptop berisikan merek, RAM, price, dan is new dengan value-value yang ada seperti ini ya. Ada string, number juga, ini bolehan. Kita panggil satu-satu ya. Basicnya adalah seperti ini. Cons merek berisikan hasil dari laptop.merek. Laptop.merek adalah apa? Laptop.merek adalah Lenovo gitu. Maka ini kita tulis ini merek gitu ya. Misalkan nama variabelnya ini merek. Ini merek ini ya isinya adalah Lenovo gitu. Apa ya? This is ya this gitu, this merek itu aja ya. Nah, this merek ini isinya adalah Lenovo. Kemudian this price ini adalah isinya harganya, yaitu ini 12 berapa ini ya, 12 juta tuh. Kita coba, nah itu ya kan seperti ini ya. Jadi intinya this merek ini kita buat variabelnya berisikan dari laptop, key-nya adalah merek. Nah itu ya. Untuk this price isinya adalah dari laptop dot, key-nya adalah price, value-nya ini gitu. Nah, cara destructuring-nya juga hampir sama. Caranya adalah kayak gini. Tapi untuk pembungkusnya, yang awalnya adalah pembungkusnya kurung siku, kita menggunakan kurung perawal seperti ini. Is new RAM. Kemudian selanjutnya kita ini sama halnya, kita buat variabel ya, is new RAM. Kemudian sama dengan nama objeknya laptop. Nah, sehingga kita sama aja kita
buat variabel, tapi harus sama seperti yang ada dalam key objeknya ya. Kalau misalkan array kan kita buatnya terserah aja ya, laptop 1, laptop 3, ini laptop 1, atau misalkan second laptop gitu kan, third laptop gitu, boleh kita buat nama variabelnya terserah nih di sini. Tapi kalau untuk objek kita harus ikutin dengan key yang ada di objek tersebut. Is new ya, kita tulis is new, ini RAM, maka kita masukin nih, intinya masukin is new dan RAM pada suatu objek ini, kemudian kita console log. Nah, true sama 16 gitu ya, true dan 16 gitu. Jadi kita manggil dua key sekaligus pada objek itu seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan nama yang lain, new o, itu ada o nya gitu loh, apakah bisa? Nah, undefined, karena apa ya, new o ini tidak ada di key yang ada di objek laptop, nggak ada, adanya is new, bukan is new o gitu. Jadi untuk objek seperti itu, untuk array seperti itu. Jadi itu basic untuk pemanggilan atau reassign pada suatu objek dan array. Ini juga sangat basic, sehingga kalau misalkan ada soal biasanya itu ya akan ditumpuk atau digabungkan semua. Di structuring objek iya, kemudian misalkan menggunakan split, menggunakan ada tambah data, terus ada delete nya juga, terus ada di dalamnya ada array, tambah lagi ada push dan sebagainya. Jadi materi-materi yang hari-hari sebelumnya itu akan berulang lagi dan akan dimasukkan ke suatu cache lagi kayak gitu. Itu biasanya terjadi pada ya weekly text yang kita alamin gitu. Soal-soal yang kami dapetin tuh kayak gitu biasanya dari mentor. Jadi ya materi-materi sebelumnya harus dipelajarin ulang. Mungkin itu saja untuk hari kedua, minggu keempat. Selanjutnya hari ke berapa ya? Hari ketiga, minggu keempat itu mempelajari tentang ini ya. Pelajari tentang masih objek, tapi ini add dan delete. Itu nanti kami pelajarin. Oke, terima kasih.